Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, NIM 710142130 dari Rombel BAP 2021A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai review artikel seminar penelitian administrasi perkantoran mengenai perbedaan pendekatan kuantitatif serta pendekatan kualitatif. Di sini untuk pendekatan kuantitatif ada judul pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, sedangkan untuk judul pendekatan kualitatif ada analysis of leadership style of using the model of Hershey and Blanchard. Sedangkan untuk masalahnya, pada pendekatan kuantitatif, rendahnya kinerja karyawan masih jadi masalah di perusahaan. Hal ini bisa disebabkan oleh informasi dan perintah yang kurang jelas, gaya kepemimpinan yang kurang efektif, tumpang tindih job desk, dan tugas ganda bagi karyawan yang berdampak pada capaian kerja yang tidak maksimal. Kondisi ini mengakibatkan motivasi kerja rendah dan kinerja karyawan terus menurun. Sedangkan pada pendekatan kualitatif, masalahnya yaitu karyawan memerlukan kepemimpinan yang handal dan kompeten. Kepemimpinan yang dikategorikan sebagai konsep pemberdayaan, yakni pemimpin berbagi pengarahan, sistem pendukung, bersahabat, bersinergi, dan memberi dukungan contoh teladan kepada bawahannya. Sedangkan tujuan pada pendekatan kuantitatif yaitu untuk mengeksplorasi hubungan antara gaya kepemimpinan dan motivasi kerja dalam memprediksikan tinggi rendahnya kinerja karyawan. Sedangkan pada pendekatan kualitatif, yaitu untuk mengeksplorasi gaya kepemimpinan yang handal. Pada metode pengumpulan datanya, untuk pada pendekatan kuantitatif, menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi, dan penyebaran instrumen dengan memberikan seperangkat pertanyaan dalam kuesioner kepada karyawan yang terpilih menjadi responden pada penelitian ini. Sedangkan pada pendekatan kualitatif, menggunakan metode pengumpulan data berupa kuesioner, wawancara, dan observasi pada sampel sasar. Selanjutnya ada analisis data. Pada pendekatan kuantitatif menggunakan analisis deskriptif, analisis model regresi linear ganda. Sedangkan pada pendekatan kualitatif menggunakan analisis deskriptif dan skala jangkauan. Selanjutnya ada cara penulisan hasil dan pembahasannya. Pada pendekatan kuantitatif terdapat data tentang gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan kinerja karyawan, serta hasil uji dan analisisnya. Sehingga berfokus pada pengaruh atau ada pengaruh atau tidaknya di antara kedua variabel tersebut. Sedangkan pada pendekatan kualitatif, terdapat visualisasi dalam pembahasannya, serta didukung dengan pemikiran-pemikiran tokoh lain untuk memperkuat hasil pembahasan. Adapun kelebihan dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif ini. Pada pendekatan kuantitatif, kelebihannya yaitu struktur penulisan artikel ini sangat baik sehingga memudahkan pembaca untuk mengikuti alur pemikiran penulis. Sedangkan pada pendekatan kualitatif, artikel ini berhasil menyajikan hasil penelitian dengan sangat jelas dan sistematis. Analisis yang dilakukan terhadap data sangat mendalam. Selanjutnya ada kekurangan. Pada pendekatan kuantitatif, peneliti terlalu fokus dalam hasil penelitian, sehingga tidak ada solusi atau masukan yang disampaikan. Sedangkan pada pendekatan kualitatif, meskipun artikel ini menggunakan bahasa asing, tetapi layout dari artikel ini dijadikan 2 kolom, sehingga perlu 2 kali membaca dalam 1 halaman. Nah, di sini ada perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik atau data ukur.
Pendekatan ini menggunakan teknik statistik, matematika, atau komputasi untuk menganalisis data dan seringkali melibatkan survei, eksperimen, atau penggunaan data sekunder yang ada. Pendekatan kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, perilaku, pengalaman, atau perspektif melalui pengumpulan data non-numerik. Data dikumpulkan biasanya berupa teks, wawancara, observasi, atau dokumen yang menggambarkan pengalaman atau pandangan individu. Ketika menafsirkan hasil penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif menganalisis berbagai temuan penelitian dan berupaya menggeneralisasikannya sebagai kebenaran umum atau fakta empiris. Sedangkan penelitian kualitatif mengkaji kedalaman fakta dan peristiwa menjaganya tetap asli di luar konteks generalisasi. Pemilihan suatu pendekatan, yakni kuantitatif dan kualitatif, tergantung pada tujuan penelitian. Pendekatan kuantitatif akan lebih sesuai jika pendekatan kuantitatif memungkinkan hubungan sebab akibat dan pola tertentu melalui analisis statistik yang objektif. Pendekatan kuantitatif cocok dilakukan jika tujuan utamanya adalah mengukur derajat, frekuensi, atau kekuatan terjadinya hubungan antar variabel. Misalnya, peneliti ingin melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui apakah durasi tidur yang lebih pendek atau lebih panjang berhubungan dengan prestasi akademik yang lebih rendah atau lebih tinggi pada mahasiswa. Maka, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut. H1, terdapat hubungan positif antara durasi tidur yang cukup, yaitu sekitar 7-9 jam per malam, dengan IPK mahasiswa. Sedangkan H0, tidak ada hubungan signifikan antara durasi tidur dan IPK mahasiswa. Untuk menguji kedua hipotesis tersebut, maka peneliti perlu melakukan survei untuk pengambilan data yang kemudian dianalisis secara komputasi guna mengetahui hasil hipotesis. Sedangkan pada pendekatan kualitatif, sangat cocok untuk memahami fenomena yang kompleks dan konstekstual, seperti pengalaman hidup individu dan dinamika kelompok. Pendekatan kualitatif berperan penting dalam mengidentifikasi isu-isu kunci dan mengembangkan teori baru untuk topik yang belum banyak dieksplorasi atau teori yang belum berbentuk. Misalnya, peneliti ingin melakukan penelitian dengan tujuan untuk memahami pengalaman, perasaan, dan strategi yang digunakan mahasiswa dalam memahami stres akademik selama pembelajaran daring. Untuk ini, peneliti mengambil data bisa dalam bentuk wawancara atau observasi karena fokus pada eksplorasi pengalaman subjektif mahasiswa, pemahaman mendalam terhadap perasaan dan strategi yang digunakan, serta konteks khusus selama pandemi. Kedua pendekatan penelitian ini juga dapat menjawab pertanyaan penelitian yang sama, misalnya pengaruh media sosial terhadap kesejahteraan psikologis mahasiswa. Dalam pendekatan kuantitatif, peneliti dapat melakukan survei ke 100-200 mahasiswa yang aktif dalam menggunakan media sosial. Kemudian data tersebut dihitung secara statistika. Sedangkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat melakukan wawancara ke 15-20 mahasiswa yang dipilih secara purposive sampling dengan latar belakang penggunaan media sosial yang berbeda-beda. Wawancara akan berfokus pada pengalaman mahasiswa dalam menggunakan media sosial, dampak konten yang mereka lihat pada diri mereka, serta pengaruh media sosial terhadap suasana hati dan kesejahteraan mereka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.